Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu untuk sama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penjelasan salah seorang ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari kitab karya Al-Imam An-Nawawi, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dan kita diberikan keistiqamahan dalam talabul ilmi, dalam mengamalkan ilmu hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih akan membahas sedikit hal yang berkaitan dengan ihsan. Kita telah masuk kepada penjelasan Syekh Muhammad bahwa derajat ihsan itu bisa digapai dengan menjaga keikhlasan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, semakin seseorang itu ikhlas dalam ibadahnya dan semakin ia mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia semakin dekat dengan derajat ihsan, semakin tinggi derajat ihsan di dalam dirinya. Kita sedikit mengulang apa yang kita baca pada pertemuan yang telah lalu.
Di sini Syekh mengatakan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah. Wa ibadatullah la tatahaqqaqu illa bi amrayni. Kemudian Syekh mengatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terwujud dengan baik kecuali dengan dua hal, wa humal ikhlasu lillah, yaitu ikhlas kepada Allah, wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ibadatul insani rabbahu subhanahu ka'annahu yarah. Jadi maknanya adalah seorang hamba itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hadapannya, ya. Jadi seolah-olah dia itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasakan kehadiran Allah azza wa jal. Jadi tidak cukup hanya merasa hadir saja ibadah yang dilakukan itu. Merasa Allah hadir saja itu tidak cukup seseorang dikatakan ihsan, tetapi dia harus juga mengumpulkan apa? Ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah. Ibadat talabin wa syauqin, dan ibadahnya tersebut didasari oleh rasa harap dan rasa rindu. Jadi ada rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatu talabi wa syauqi yajidul insanu min nafsihi hasan 'alaiha. Dan ibadah yang didasari oleh rasa harap, mencari pahala Allah, mencari ridha Allah, dan didasari dengan kerinduan, maka seorang manusia akan mendapati di dalam dirinya motivasi untuk melaksanakan ibadah. Jadi ini ibadahnya orang yang ihsan, yang mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, yang mendorong dia untuk meninggalkan maksiat adalah rasa rindu dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang nanti akan menumbuhkan rasa seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan kehadiran Allah azza wa jal. Li'annahu yatlubu hadha alladhi yuhibbuh, karena dia berharap kepada Allah yang ia cintai. Fahuwa ya'buduhu ka'annahu yarah, maka dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia menyaksikan, melihat Allah. Nah, ini derajat yang tinggi, derajat penghambaan kepada Allah yang paling tinggi, yaitu ketika seseorang beribadah dalam keadaan rindu dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut itu sudah ada di dalam dirinya. Dia naik tingkat menjadi seorang yang merindu kepada Allah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tanpa rasa takut, enggak, tetap ada rasa takut di dalam hatinya, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaksiduhu, maka ia pun berusaha untuk dekat kepada Allah, ya, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunibu ilaihi, kembali kepada Allah. Wa yataqarrabu ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah di level yang pertama, ibadah ihsan. Kemudian
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang artinya, dan apabila engkau tidak mampu sampai derajat itu, derajat seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarak, maka rasakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti melihat engkau. Nah, ini level ibadah yang kedua, masih dia dalam lingkaran ihsan. Ai u'buduhu ala wajhil khauf, maksudnya adalah sembahlah Allah berdasarkan rasa takut mendapatkan azab, takut tidak mendapatkan ridha, takut tidak diberikan pahala. Maka untuk lari dari rasa takut tersebut, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masih dalam lingkaran ihsan, ya. Jadi tidak apa-apa seseorang itu beribadah dalam rangka takut kepada neraka, takut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini penjelasan para ulama demikian. Dan kita sama-sama ketahui bahwa rukun ibadah itu ada 3. Rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta. Inilah 3 hal yang menjadi bahan bakar seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk mengamalkan perintah-perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, maka ini dia masih dalam derajat ihsan, tapi di derajat yang kedua. Wala tukhalifhu, jangan engkau menyelisihi Allah. Li'annaka in khalaftahu fa innahu yarak, karena apabila engkau menyelisihi Allah, durhaka kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Fata'buduhu ibadata khaifin minhu, maka hendaklah engkau beribadah kepada Allah dengan ibadahnya orang yang takut kepada Allah. Haribin min azabih, lari dari azab Allah, wa iqabihi, dan dari hukuman Allah. Wa hadhihi darajah inda ahli ibadah adna minad darajatil ula, dan derajat penghambaan diri kepada Allah berdasarkan rasa takut ini berada di level kedua, di bawah level yang pertama, yaitu ibadah yang didasari rasa harap dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah di derajat kedua? Boleh. Orang untuk sampai ke derajat kedua pun sulit, ya. Tidak semua orang beriman itu sampai kepada lingkaran ihsan. Dia masuk ke derajat kedua itu alhamdulillah, bisa beribadah dengan Allah dengan menghadirkan rasa takut. Jadi yang memotivasi dia rasa takut itu sudah alhamdulillah. Apalagi kalau dia sampai pada derajat yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah berdasarkan rasa harap dan rasa rindu, ya. Fasara lil insani martabatan, fasara lil ihsani martabatan. Maka ihsan ini ada dua level, 2 tingkat. Martabatut talab, yang pertama adalah level berharap dan level rindu. Wa martabatul harab, kemudian yang kedua level lari atau level takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Martabatut talab an ta'budallaha ka'annaka tarah. Level seseorang beribadah kepada Allah dengan menghadirkan rasa harap dan rindu, yaitu level engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa martabatul harab an ta'budallaha wa huwa yaraka azza wa jalla fahdharhu. Dan derajat atau level rasa takut dalam konteks ibadah
yaitu engkau beribadah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan gerak-gerikmu, fahdharhu, maka hati-hatilah dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza wa jalla. Nah, dalil untuk yang martabat yang kedua dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kalian dari dirinya, dari Allah, dari azab Allah, dari siksa Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza na'rifu anna al-jumlataini mutabayinatan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa dua kalimat yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah, dengan kalimat yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kalau engkau tidak bisa sampai ke derajat itu, maka ketahuilah Allah melihat engkau. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang berbeda, maknanya berbeda, kemudian konsekuensinya juga berbeda. Wal akmal al awwal, kalimat yang pertama inilah kalimat yang menunjukkan penghambaan yang lebih sempurna. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ats-tsani fi martabatin tsaniyatin mutaakhirah. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat yang kedua ini berada di posisi yang kedua, di level yang kedua, dan diletakkan di akhir kalimat. Jadi dua kalimat ini berbeda, ya. Yang lebih tinggi adalah seseorang yang beribadah berdasarkan rasa harap dan rasa rindu. Tentu dia sudah melewati rasa takut sebelumnya, ya. Tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada perasaan rindu dan perasa harap kecuali dia sudah melewati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian malaikat Jibril berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkanlah aku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Lam yu'id qawlahu sadaqta iktifaan bil ula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak malaikat Jibril alaihi salam tidak mengatakan sadaqta ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, ya, iktifaan bil ula, ya, sebagai bentuk mencukupkan diri dengan jawaban yang pertama. Jadi Jibril tidak mengulangi lagi ucapan sodakta, engkau benar wahai Muhammad, dalam menjelaskan ihsan. Tidak, beliau mengatakan demikian, ya, sebagai bentuk mencukupkan diri dengan jawaban yang sebelumnya. Sebelumnya Jibril mengatakan ketika ditanya tentang Islam, kemudian Nabi menjawab, kemudian Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Kemudian ditanya tentang iman, Nabi menjawab, kemudian Jibril mengatakan sodakta. Nah, ketika ihsan beliau tidak mengatakan lagi sodakta, sudah cukup dengan jawaban yang pertama dan kedua. Was-sa'ah hiya qiyamun nasi min quburihim li rabbil alamin. Dan as-sa'ah atau kiamat dalam bahasa Indonesia adalah qiyamun nas, dibangkitkannya manusia, min kuburihim, dari kubur mereka, li rabbil alamin, untuk menghadap kepada Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, Tuhan semesta alam, yakni al-ba'tha, yaitu hari kebangkitan. Summiyat sa'atan li'annaha dahiyatun 'azimah. Ia dinamakan dengan sa'ah. Sa'ah ini artinya saat, ya, dalam bahasa Indonesia, saat, waktu. Kenapa hari kiamat dinamakan waktu? Karena di dalam hari kiamat itu ada peristiwa-peristiwa yang dahiyatun azimah, peristiwa-peristiwa besar. Di saat itu ada peristiwa-peristiwa besar.
peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Ya. Sampai-sampai orang pada saat itu ya, tidak terlalu peduli dengan kondisi orang lain, tidak peduli dengan kondisi orang lain. Ya. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, perempuannya telanjang, laki-lakinya telanjang, tapi tidak ada yang berniat untuk melihat aurat lawan jenisnya pada saat itu. Ya. Saking orang dalam keadaan takut luar biasa. Dan wa tada'u kullu murdi'atin, dan setiap wanita yang sedang menyusui pada saat itu akan membuang anak-anak yang sedang mereka susui. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan perempuan yang sedang dalam masa menyusui anak dengan kata murdi'ah. Dalam bahasa Arab, seseorang kalau dikatakan murdi' tanpa ditambah tak marbutah, itu sudah dipastikan dia perempuan. Kan kalau dalam bahasa Arab kalau ada taknya itu berarti dia biasanya tanda sebagai dia perempuan. Tapi khusus untuk wanita yang menyusui tidak perlu ditambahi kata tak marbutah, cukup dikatakan murdi'. Itu bisa diterjemahkan dengan terjemahan wanita yang menyusui. Tapi Allah di dalam Al-Quran menyebut wanita yang menyusui kelak pada hari kiamat dengan kata murdi'ah, ditambah tak marbutah di situ. Para ulama menjelaskan bahwa pada saat itu ya, wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya, ya, jadi dia sedang dalam posisi menyusu anaknya ini, datang hari kiamat, perempuan-perempuan yang sedang menyusui ini dengan segera melempar anak mereka. Tidak diurus, saking takutnya mereka dengan kejadian pada hari kiamat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Allah berfirman, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, ini adalah hari kiamat. Itulah yang ditanya oleh malaikat Jibril. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha, yakni nafsahu sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang ditanya, maksudnya yang ditanya ini siapa? Ya, diri beliau. Saya yang ditanya ini bi'a'lama minas sa'il, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya karena tidak tahu dia nanya sama saya tidak tahu juga. Itu maksudnya ya. Yakni Jibril alaihi salam. Yang bertanya di sini adalah Jibril alaihi salam. Wal ma'na idza kunta tajhaluha fa ana ajhaluha. Maknanya adalah kalau engkau yang bertanya tidak tahu, maka saya juga yang ditanya tidak tahu. Tidak tahu saya kapan terjadinya hari kiamat. Wala astati'u an ukhbiraka biha. Saya tidak bisa memberikan informasi apa-apa kepada engkau tentang waktu hari kiamat. Lianna ilma as-sa'ah mimma ikhtassallahu bihi azza wa jalla. Karena pengetahuan informasi tentang hari kiamat itu hanyalah Allah yang punya ilmu khususnya. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Allah berfirman yang artinya manusia bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha 'indallah. Katakan kepada mereka yang bertanya, pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya.
Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Siapa yang tahu, bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Jadi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mempersiapkan kedatangan hari kiamat, bukan menanyakan kapan datangnya hari kiamat. Dan disitulah diuji keimanan seseorang, disitulah diuji imannya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan hari kiamat jatuh pada pada tahun sekian, tanggal sekian, ya, maka tidak ada orang yang beriman kepada Allah kecuali nanti ketika dekat dengan hari kiamat. Ya. Makanya yang dikabarkan hanyalah tanda-tandanya. Wa qala azza wa jalla, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat? Innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan kepada mereka, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Rabbku, pada Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang menerangkan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat fis samawati wal ard. Pada hari itu, ya, berat rasanya, ya, kehidupan di bumi, di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Dan hari kiamat itu tidaklah datang kepada engkau kecuali tiba-tiba. Orang lagi asik dalam aktivitasnya, orang sedang sedang melakukan ketaatan, orang sedang melakukan maksiat, tiba-tiba saja besok-besoknya muncul matahari itu terbit dari barat. Barulah orang sadar, ya Allah. Baru orang mau taubat, baru orang berbondong-bondong ke masjid. Kalau sudah lihat matahari terbit dari arah barat itu, jangankan lihat matahari terbit dari arah barat, orang saja, ya, mereka ditipu dengan ahli-ahli ramal. Dan sebagian peramal di beberapa waktu yang lalu memprediksi kiamat itu datang di tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu berbondong-bondong masyarakat berangkat ke masjid. Itu baru dikasih tahu perkiraannya, yang dia tahu benar atau enggak. Apalagi kalau dia sudah lihat matahari terbit dari barat. Nanti selang berapa waktu lupa lagi orang dengan tanda itu. Kembali lagi mereka melakukan maksiat, kembali lagi mereka dengan aktivitas. Baru akhirnya mereka dengar tiupan sangkakala, langsung sudah, ya, mereka kembali tersadar ketika dengar tiupan sangkakala. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau seolah-olah ilmunya itu sudah engkau ketahui. Qul innama ilmuha 'indallah. Katakanlah kepada mereka, ilmu tentang kedatangan hari kiamat itu ada pada Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Yang mereka fokuskan hanyalah kapan datang hari kiamat. Mereka tidak tahu bahwa fokus yang harus ada pada mereka adalah mempersiapkan kedatangan hari kiamat. Walihada yajibu alaina an nukadziba kullaman haddada umrad dunya fil mustaqbal. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mendustakan, tidak percaya dengan semua pernyataan yang memberikan kepastian, memberikan pembatasan kapan umurnya dunia, kapan umurnya bumi di waktu yang akan datang.
Wa man qala bihi, barang siapa yang memberikan batasan umur dunia, memprediksi kapan terjadinya hari kiamat, au saddaqa bih, atau membenarkan prediksi tersebut, fahuwa kafirun, maka dia orang yang keluar dari Islam. Itu pernah terjadi, diungkapkan oleh sebagian peneliti. Mereka melihat perkembangan dunia per sekian tahun, kemudian mereka menyaksikan fenomena perubahan-perubahan dunia sampai hari ini, dan kemudian mereka membuat satu kesimpulan, kalau melihat perubahan bumi dari sekian ratus juta tahun sampai saat ini, kemungkinan di tahun sekian bumi ini akan hancur. Itu prediksi secara geografis, ya, dilakukan oleh sebagian ahli. Tapi kita punya akidah, kita punya keyakinan bahwa yang tahu umur dunia, kapan dia hancur, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.